Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bida Nurdana yang bertugas di pagi hari ini. Ibu, silakan duduk. Sebelumnya saya berbicara sama Ibu siapa? Oh, Ibu Aisyah. Iya, tujuannya ke sini apa, Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Oh, sebulan lagi Ibu ingin menikah ya. Jadi ingin berkonsultasi tentang pranikah. Baiklah, di sini sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar belum apa itu maksud dan tujuannya konseling pranikah? Jika belum, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pranikah. Pranikah ialah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai suami dan istri. Selanjutnya ada tentang hak reproduksi dan seksual. Merupakan hak yang tergolong dalam hak asasi manusia yang mana diatur oleh perangkat yang berhubungan dengan seksualitas. Dan untuk persiapan pranikah itu ada gizi, fisik, imunisasi catin, sama menjaga kesehatan organ reproduksi. Di sini selanjutnya tindakan kekerasan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan. Kekerasan antara pasangan tidak hanya terjadi pada suami istri, namun juga pada pasangan kekasih yang belum menikah atau pranikah. Kekerasan tidak hanya memukul atau menampar. Kekerasan verbal juga ada, verbal dan psikis. Yang dimaksud dengan kekerasan verbal ialah mencaci dan mengumpat seperti kayak menyumpah-nyumpahi gitu ya, Bu ya. Terus kekerasan fisikis ialah sangat posesif dengan pasangan sehingga menjauhkan pasangan dari ruang lingkup pertemanan hingga membuat penerima terguncang secara psikis. Kayak dia tidak bolehkan bergaul sama siapapun, tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, bergaul sama tetangga, kerabat maupun siapapun. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga. Bisa dimulai dengan berbagi peran antara suami dan istri dalam menjelaskan aktivitas kehidupan keluarga termasuk praktek pengasuhan dan perlindungan anak ke depannya. Ibaratnya tuh kayak gini loh, Bu. Ibu sama suami nanti kalau udah menikah itu mengurus anak sama-sama, mengurus rumah sama-sama, kayak istilahnya nanti suaminya bisa bantu ibu gitu. Dan di sini lanjut ya, Bu ya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Nah, organ reproduksi perempuan dan laki-laki itu berbeda, Ibu. Sedangkan wanita mempunyai rahim dan laki-laki tidak. Dan wanita mempunyai vagina, merupakan saluran yang menghubungkan bagian rahim ke organ bagian luar. Nah, rahim organ rongga yang berbentuk buah pir dan merupakan tempat tinggal bagi janin yang sedang berkembang. Sorry, Bu. Terus selanjutnya, Ibu ya, dan di situ juga selain ada vagina dan rahim, ada ovarium dan tuba palopi. Dan sedangkan laki-laki itu mempunyai penis. Penis itu merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Ada selain penis ada juga sekrotum, merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Terus ada juga testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, sama kelenjar prostat sama uretra.
Itu ya Bu ya, perbedaan antara reproduksi perempuan dan reproduksi laki-laki. Terus tentang menjaga kesehatan jiwa dan keharmonisasian pasangan suami dan istri. Yang pertama, ibu harus memeriksakan diri ke bidan terdekat Bu ya. Ke rumah sakit juga bisa, ke puskesmas juga bisa. Dan di sana ibu akan diperiksakan tekanan darahnya, suhu, nadi ibu, pernapasan, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, sama tanda-tanda anemia, apakah ibu anemia atau tidak, dan hemoglobin, golongan darah, penyakit menular seksual sama HIV atau HIV, hepatitis B, rubella, herpes, sama toksoplasmosis. Nah, selanjutnya tentang kehamilan ialah metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan, proses kehamilan, tanda-tanda kehamilan, pemeriksaan kehamilan, menjaga kehamilan, menu selama kehamilan. Terus di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kehamilan persalinan beresiko. Ibu memiliki masalah resiko seperti bayi kembar, yang disebut gemili Bu ya. Terus gembar 2 atau lebih, memiliki kelebihan berat badan, atau sebaliknya. Kalau misalnya ibu memiliki berat badan bayi yang tidak normal, itu juga bahaya Bu ya. Ataupun ibu mempunyai usia terlalu tua atau muda, itu juga masalah, takutnya nanti pendarahan, memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Nah, terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya kehamilan. Sering muntah saat hamil seperti preeklamsi. Jika mual muntah kedua masa kehamilan, muncul nyeri di bawah tulang rusuk dan pembekakan di wajah, tangan, atau kaki, atau bisa mungkin Bu ya, itu disebut dengan keracunan makanan, atau jika muntah disertai diare. Di sini saya akan menjelaskan kondisi emosional ibu hamil. Ibu hamil muda umumnya mudah mengalami perubahan suasana hati, misalnya lebih mudah menangis, marah, atau cenderung lebih sensitif. Kondisi ini terjadi karena sejumlah perubahan pada tubuh seperti peningkatan kadar hormon dan rasa lelah berlebihan yang terjadi selama kehamilan Bu ya. Lanjut Bu ya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu dari P4K. Ialah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh bidan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami, dan keluarga tentang kehamilan beresiko Bu ya. Bahaya kehamilan, ajakan pada ibu, suami, dan keluarga untuk merencanakan persalinan. Lanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang persalinan normal. Persalinan normal proses yang memulai kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui pembukaan untuk mengeluarkan bayi. Persalinan proses alamiah di mana terjadi dilatasi serviks, lahirnya bayi, dan plasenta dari rahim ibu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas Ibu dari penjelasan saya? Sudah ya. Jika sudah jelas, baik, saya di sini akan sedikit melanjutkan penjelasan tentang perawatan setelah persalinan, atau bisa disebut dengan pasca persalinan. Istirahat dengan cukup, perawatan untuk pendarahan, perawatan untuk nyeri pada vagina, terus buat janji untuk ketemu bidannya untuk memeriksakan, misalnya nih ibu habis melahirkan ada jahitan luka. Nah, di situ ibu bisa datang lagi ke bidan terdekat untuk memeriksakan jahitan ibu 2 minggu setelah melahirkan atau 1 bulan setelah melahirkan Bu ya.
Terus jangan ragu Bu ya untuk meminta bantuan kepada orang terdekat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang IMD dan manfaat pemberian ASI. Memperpanjang durasi menyusui, meningkatkan kemungkinan bayi disusui dalam 2 bulan pertama kehidupan. Bayi yang melakukan IMD juga tampak lebih banyak berinteraksi dengan ibunya dan lebih jarang menangis. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang IMS dan HIV atau AIDS. Virus ini dapat ditularkan melalui darah yang terinfeksi seperti air mani atau cairan vagina, jika berhubungan lewat anal atau oral tanpa alat pengaman. Nah, itu bisa terinfeksi Bu ya. Kalau ibu sedang mengandung ini juga bisa terinfeksi dari bayinya Bu. Dari ibu ke bayi dalam proses mengandung itu juga kemungkinan besar akan terjangkit ke bayinya kelak. Terus persalinan melalui darah juga kan bisa, atau menyusui. Nah, selanjutnya menjelaskan sedikit tentang kanker dan deteksi dini. Pemeriksaan fisik untuk mendeteksi kanker biasanya perlu dilakukan secara berkala dan cukup banyak jenisnya, seperti pap smear, mamografi, sama CT scan. Terus selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang kehidupan seksual suami dan istri Bu ya. Hubungan intim suami istri bisa terganggu akibat adanya masalah seksual. Diketahui berbagai masalah seksual yang kerap terjadi pada suami dan istri itu ialah berbagai kesibukan sehari-hari bisa jadi penyebabnya Bu ya, termasuk urusan pekerjaan, misalnya nih kan sama-sama kerja terus capek gitu kan, jadi kayak emosi gitu. Terus kayak mengurus anak, misalnya kalau sebagai ibu rumah tangga kan ngurusnya anak, ngurus rumah, ngurus pekerjaan rumah lah intinya kan, beres-beres, serta masalah rumah tangga lainnya. Salah satu kunci utama mengatasi masalah seksual suami istri adalah dengan berkomunikasi. Jika ibu sama suami kelak kalau ada masalah itu harus diselesaikan dengan baik-baik dan harus saling terbuka dan saling berkomunikasi satu sama lain ya Bu ya. Jangan sampai tidak berkomunikasi, itu menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga biasa terjadinya Ibu. Seperti itu. Dari penjelasan saya di atas, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu atau sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, baiklah akan saya akhiri Ibu ya pertemuan kita kali ini. Jika Ibu ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan lainnya lagi, Ibu bisa membuat jadwal untuk ketemu saya selanjutnya Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu.